Yang pertama adalah tentu sesuai dengan kewenangan DPRD Kota Surabaya, ini di bidang legislasi dan pengawasan, dan juga di kewenangan penganggaran. Kami membantu pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami mempercepat proses-proses regulasi yang harus disusun oleh DPRD bersama Wali Kota Surabaya, juga mempercepat penganggaran dengan tepat waktu, sehingga alokasi anggaran itu bisa segera dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan penanganan kesehatan dan ekonomi. Dan kami sudah berkomitmen untuk saling bekerjasama antara pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya. Dan kami di bidang pengawasan, kami sangat cerewet sekali kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan publik, seluruh penanganan pandemi COVID itu harus tepat sasaran dan kemudian mempersempit, memperkecil dampak-dampak yang kemudian timbul. Kemarin pada saat terjadi lonjakan lagi sekitar bulan Juni dan Juli, ketika pemerintah mulai memberlakukan PPKM darurat dan kami bekerja di rumah, juga seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya tidak diam. Di rumah kami berusaha mengkoneksikan penanganan pandemi COVID-19, terutama bagi penderita yang terkena wabah, bagi korban yang meninggal dunia, kemudian mengupayakan ambulan, mengupayakan pemakaman, kemudian mengupayakan rumah sakit, tabung oksigen dan sebagainya itu, sehingga penanganan aspek penanganan itu menjadi lebih cepat karena pimpinan dan anggota DPRD juga ikut cawe-cawe untuk mengurusi konstituen yang kemudian mengeluhkan. Kemarin sempat ada misalkan penanganan pemulasaran jenazah yang itu sampai 1 kali 24 jam masih menunggu kedatangan ambulan, tapi kemudian yang kasus-kasus semacam ini bisa kami percepat dengan memanfaatkan akses ke pemerintah Kota Surabaya. Ini pada saat bulan Juni dan Juli yang memang angka COVID-nya sangat tinggi di Kota Surabaya, sampai 10.000, di atas 10.000 positif COVID-nya. Kemudian yang meninggal setiap hari ada sekitar 100-an lebih, 150. Yang karena itu loading tugasnya juga sangat tinggi sekali dari petugas ambulan dan dinas sosial. Tentu soal anggaran ya saya kira, tapi itu adalah dapur dari pemerintah Kota Surabaya. Dan kami maklumi bahwa pemerintah Kota Surabaya diberikan kewenangan, terutama wali kota, diberikan kewenangan oleh regulasi dari pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran. Sehingga anggaran-anggaran pembangunan yang selama ini diplot pada APBD 2021 dimampatkan, kemudian diarahkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan seluruh refocusing itu kemudian dilaporkan oleh Wali Kota Surabaya pada saat perubahan APBD. Kemudian kami kemarin sudah menyelesaikan PPS-nya dan kemudian akan dalam minggu ini akan dimulai pembahasan soal APBD perubahan tahun 2021. Ini yang mungkin nanti akan dilaporkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya, melaporkan hasil refocusing atau perubahan anggaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Semula APBD 2021 itu sudah memperkirakan bahwa pandemi akan semakin turun gitu ya. Kemudian ternyata ada varian Delta yang kemudian merajalela di Kota Surabaya dan angka COVID-nya menjadi sangat tinggi sekali. Saya kira.
Menurut saya seluruh kekuatan pemerintah Kota Surabaya, kemudian TNI dan Polri, dan kemudian juga seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, seluruh masyarakat di Kota Surabaya bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID-19. Dan kami sepakat untuk semakin menurunkan dan membawa level Surabaya dari 4 ke level 4, level 3, dan kemudian ke level yang lebih rendah lagi. Kemudian kami mendapat kabar kalau Surabaya saat ini sudah masuki zona kuning, yang artinya zona yang berisiko rendah terhadap COVID-19. Dan strategi berikutnya adalah vaksinasi. Kita sudah sampai di angka 80% untuk vaksin yang pertama. Ini yang warga yang berKTP Surabaya itu sudah di atas 80% untuk vaksinasi yang pertama. Kemudian yang kedua baru di atas 53%. Angka ini akan terus bertambah, dan saat ini sudah dimulai, pemerintah kota sudah bersiap-siap untuk memulai pembelajaran tatap muka. Berarti pertemuan-pertemuan tatap muka itu sudah akan diperbolehkan di Surabaya. Sekolah-sekolah juga akan dibuka dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini menandakan kehidupan sudah mulai normal. Saya dan seluruh jajaran di DPRD Kota Surabaya optimis bahwa pelonggaran ini akan mengakibatkan dampak yang positif terhadap pertumbuhan sosial ekonomi di masyarakat, pertumbuhan produktivitas di masyarakat, yang kemudian nanti akan membangkitkan kekuatan ekonomi di Surabaya. Diperkirakan APBD Surabaya saat perubahan itu 8,9 triliun. Itu yang kami baca dari KUAPPS APBD perubahan tahun 2021. Turun sekitar 9,4% dari APBD murni yang besarannya 9,8. Jadi cukup besar juga gitu ya. Pertama adalah menyatukan seluruh kekuatan di Kota Surabaya. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya bisa bertumpu pada seluruh kerja pemerintah, TNI, dan Polri, tapi adalah gotong royongan masyarakat yang luar biasa di Kota Surabaya. Pembentukan kampung-kampung tangguh dan kemudian inisiatif di masyarakat ini kami rasakan sangat membantu sekali untuk menekan semakin rendah angka COVID di Surabaya. Jadi kata kuncinya adalah penanganan pandemi COVID ini harus dilakukan secara gotong royong, secara bahu-membahu seluruh kekuatan di Kota Surabaya. Kemarin saat menjelang 17 Agustus, pada tanggal 13 Agustus, para pelajar di Kota Surabaya dari hasil urunan, jadi mereka mengumpulkan uang saku, kemudian memberikan kepada pemerintah Kota Surabaya uang sebesar 1 miliar ya, 1 miliar lebih gitu ya, untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian ada ratusan ton beras, ada ratusan minyak goreng gitu ya, ada mini stand gitu ya. Itu salah satu bentuk kegotong royongan dari para pelajar yang ingin ditunjukkan kepada kita semua, dicontohkan pada kita semua untuk menangani pandemi COVID-19. Dan saya yakin kalau semua merasa memiliki kota ini, kemudian saling solider dan membantu satu sama lain, saya yakin COVID di Surabaya ini akan bisa ditekan sedemikian rendahnya.